Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Munirah Hobak Matan, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Munirah Hobak Matan. Singkatnya, kita semua jamaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada malam ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya yang senantiasa insyaallah istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan safari Ramadan ini merupakan salah satu ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi serta sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang meraih predikat muttaqin. Pada malam ini kami akan menyampaikan ceramah singkat tentang spirit Ramadan membangun masyarakat yang Islami, yang akan disampaikan dalam 3 bahasa. Kami serahkan kepada ketiga penceramah untuk menyampaikan ceramahnya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la man nabiyya ba'da, amma ba'. Ayyuhal uhibbu fi salati at-tarwih lidhina akramallahu subhanahu wa ta'ala. Min wajibu alayna fi hadha al-waqt an na'bir an shukruna wa hamdana Allah subhanahu wa ta'ala. لأننا في هذا الوقت لا نزال نحي في الدنيا حتى نستطيع أن نلتقم بشهر رمضان حلين، شهر الملء بالبركة، شهر المالئ بالمغفرة، والشهر الذي فتحت فيات أبواب الجنة على مصارعها وأغلقت فيها أبواب النار، كما وردوا في حديث على روح إمام أحمد ونسائي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الشهر رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتقيد الشياطين. في هذه المناسبة نرفع موضوعا يحمل عنوان روح رمضان في بناء مجتمع إسلامية، لنتعامل مرة في حديث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما هاجروا من المكة إلى المدينة، من أن الرسول والديانة هي التي جاء بها وهي إسلامية، كما هو ولد في مكة، إلى أن المدينة هي التي أصابت أولا مجتمعا حضرا بداء من لحظة التي قام بها في بناء مجتمع إسلامية. خطوة لأول التي قام في بناء مجتمع إسلامية هي أول بناء مسجد.
لماذا كانوا لا يركضوا من غيرها؟ بالتأكيد بناء روح نيات نفس يتحم بكثير من بناء أشياء المادية. الثاني بناء الأخوة. بعد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الرسول أنصر والمهاجرين إنه من خلال أخوة إسلامية يتكون كأسسة قوية وقوية من عمل النصر. ممكن كفينا بهذا كلام. عفوا إذا وجدتم منا الخطأات وأقول لكم شكرا. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Let us thank Allah subhanahu wa ta'ala, for by His mercy we allows us together here at perform Tarawih in this blessed month of Ramadan. May peace and blessing always be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him, his family, his companions, and all those who follow his teaching until the end of time. Honored congregation of Tarawih prayer, may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. First of all, let us express our deepest gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, for by His mercy we are still granted life and health, enabling us to meet the blessed month of Ramadan, a month of blessing, forgiveness, and mercy. As mentioned in a hadith narrated by Imam Ahmad and Nasai, during the month of Ramadan, the gates of paradise are open, the gates hell are closed, and the devils are chained. On this blessed occasion, we raise the spirit of Ramadan in building an Islamic society. This time reminded us the Ramadan is not only a month of personal worship, but also a momentum to build strong character, noble, and a harmonious society. Let us reflect on the historical event of the hijrah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him, his companions, and all those his companions from Mecca to Medina. The first step taken by the Prophet in building an Islamic society was establishing the mosque. The mosque was not only a peaceful of prayer, but also a center for education, consultation, unity, and social activities. The second step taken by the Prophet was building Islamic Brotherhood, Ukhuwah Islamiyah, by uniting the Ansar and the Muhajirin. May we take wisdom from this tawsiyah and apply it in our daily life, so that peaceful, unite, and Islamic society visit by Allah subhanahu wa ta'ala may be light. Amin. A word of our words. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sepatutnya jika pada saat ini mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini kita masih diperkenankan hidup di alam dunia ini, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan saat ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang telah dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasyai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada bulan Ramadan itu ditutupnya pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan terbelenggunya syaitan-syaitan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang bertemakan spirit Ramadan, membangun masyarakat yang Islami. Mari kita lihat kembali dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun Rasulullah dan agama yang dibawanya yaitu Islam, keduanya ini lahir di kota Mekah, namun justru Madinahlah yang lebih dahulu menjadi masyarakat yang madani, diawali sejak beliau menepakkan kaki pertama kalinya dalam perjalanan hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah awal yang beliau lakukan dalam membangun masyarakat yang Islami ialah yang pertama, mendirikan masjid. Mengapa beliau mengedepankan membangun masjid daripada yang lain? Tentu membangun mental spiritual jauh lebih penting daripada membangun fisik material. Masjid merupakan tempat ibadah yang menghimpun berbagai kalangan tanpa terkecuali satupun. Ketika memasuki masjid, semuanya sama rendah di hadapan Allah. Karena Rasulullah melakukan peradaban, mulai dari mendirikan masjid sebagai tempat multiguna dalam hal syariat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 108 yang artinya mendirikan masjid atas fondasi takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat menerangkan bahwa tiada lain dalam membangun masjid ialah atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada atas dasar kepentingan kelompok atau pribadi. Dalam rangka membangun masyarakat yang Islami, sebaiknya tempat-tempat ibadah tidak diberi label milik organisasi tertentu. Langsung atau tidak langsung, sedikit atau banyak hal semacam ini mengganggu pembentukan masyarakat yang Islami dan tidak sejiwa dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lihat saja ketika masyarakat sudah condong kepada kepentingan, golongan kebenaran diabaikan, yang hak ditinggalkan. Yang utama dan pertama, mereka membelah golongan atau pemimpinnya, walau belum tentu yang mereka belah itu benar. Yang kedua, membangun ukhuwah. Setelah membangun masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Karena dengan membangun ukhuwah yang Islamiyah, terbentuknya persatuan dasar sebagai modal kekuatan, dan kekuatan adalah pilar kemenangan. Kalau kita cermati kenyataan sekarang ini, patut disayangkan banyak pemimpin bangsa yang lebih mengutamakan kepentingan golongan daripada membelah pemimpinnya. Lebih banyak mementingkan partinya daripada agamanya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai mempolitisi ayat-ayat Al-Quran untuk membelah dan membenarkan golongannya. Kalau ini terus berjalan, tidak mustahil akan terjadi suatu masa di mana seseorang akan menolong orang yang sedang kecelakaan, terlebih dahulu dilihat identitasnya. Bila yang ditolong dengan yang menolong satu partai, jadilah pertolongan itu diberikan. Na'udzubillah bila hal ini terjadi. Untuk mewujudkan ukhuwah yang kondusif, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu antara lain yang terdapat dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ialah yang pertama, hindari mengolok-olok pihak lain. Bisa jadi yang teh hina kata suame harkodien daripada teh. Jadi tetutuk nanang hina kata teh lari suame ohadien. Yang kedua, kara teh lari. Kalau teh lari teh hama-hama iselange hawe. Me tenimo teh tewe teme. Karena antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah kal jasadil wahid, yang artinya laksana satu tubuh, atau kal buyanin wahid, yang artinya laksana satu bangunan. Antara satu dengan lainnya saling kuat menguatkan, bukan saling merusak atau menghancurkan. Yang ketiga, memanggil orang dengan panggilan yang terbaik. Memanggil orang lain dengan panggilan yang bernada semisal weh, bodoh buke, balenger lia, awawi, adalah menjadikan orang yang dipanggil tidak bersahabat dengan yang memanggilnya. Panggillah orang lain dengan panggilan yang penuh dengan keakraban.
baik berupa potongan nama bagian depan maupun bagian belakang, asal itu menyenangkan. Yang keempat, buang jauh-jauh suuzon atau berburuk sangka terhadap orang lain. Biasakan dan kembangkan kebiasaan berhusnuzon. Karena dengan berhusnuzon, ketentraman hati akan datang, gundah gulana akan hilang, banyak kawan yang akan datang, dan musuh pun berkurang. Yang kelima, jangan mencari-cari kesalahan orang. Tidak ada orang yang tidak punya celah atau aib. Sekiranya seseorang mau mencari kekurangan diri sendiri, pasti dia tidak akan sempat mencari kesalahan orang lain. Peribahasa mengatakan, semut di seberang, lautan nampak gagah, gajah di pelupuk mata. Tidak nampak artinya, masalah sendiri ohamui, tapi atan sek masalah memui. Semoga dari tausiah ini kita semua dapat mengambil hikmahnya dan kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terbentuknya tatanan masyarakat Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah mendengarkan ceramah singkat tentang spirit Ramadan membangun masyarakat yang islami yang disampaikan dalam 3 bahasa. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.